Kekasih Kristus, mari kita pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Judul pada saat ini adalah tentang jalan Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara milik Kristus, banyak orang Kristen yang karena berbagai hal lalu melihat di YouTube atau di medsos bahwa jalan Tuhan itu katanya dari Paulus atau pengaruh Paulus yang bukan dari Kristus. Nah, karena itu saudara kekasih Kristus, melalui firman ini saya ingin menjelaskan bahwa yang dimaksudkan jalan Tuhan itu bukan dari Paulus. Tapi jalan Tuhan di sini membuktikan bahwa Lukas menulis tentang jalan Tuhan, yaitu peristiwa di mana Allah menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Kristus yang disaksikan oleh Petrus dan Yakobus di dalam pemberitaan Injilnya. Karena tersebarnya Injil itu dari Yerusalem lalu ke seluruh dunia, maka membuat Paulus yang waktu itu disebut Saul itu disebut yang berarti orang yang agung. Ia sangat benci, orang-orang Yahudi sangat benci kepada peristiwa Yesus Kristus, di mana Yesus diakui sebagai Tuhan atau Mesias, anak Allah. Nah, untuk menyaksikan kebenaran itu, maka Lukas sebagai tabib atau penulis sejarah, dia menulisnya dalam 2 buku, yaitu di Lukas dan Kisah Para Rasul, agar dunia mengerti dengan sebenar-benarnya bahwa jalan Tuhan ialah bahwa Allah telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, supaya manusia dan Theophilus pemimpin Roma itu melihat dengan sebenarnya bahwa jalan Tuhan adalah jalan keselamatan bagi umat manusia dan siapapun yang menerima Injil, yaitu Yesus Kristus. Jadi Lukas menulis 2 buku itu dengan maksud agar peristiwa yang nyata di dalam Yesus Kristus itu menjadi pedoman banyak orang di seluruh dunia, terutama adalah orang-orang Yunani atau orang-orang di luar Yahudi. Karena peristiwa kehadiran Kristus sebagai anak Allah itu tidak disukai oleh orang Yahudi, para orang-orang Farisi termasuk Paulus, maka ia ingin menghabisi orang-orang yang percaya kepada Kristus itu. Jadi jalan Tuhan bukan buatan Paulus, tapi jalan Tuhan ialah jalan di mana Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus yang disaksikan oleh para murid-muridnya. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Apolos, seorang ahli kitab suci, yang menjelaskan bersama dengan Paulus bahwa benar-benar Yesus adalah Mesias, Tuhan, Juru Selamat. Karena itu marilah kita, saudara kekasih Kristus, kita memegang kuat firman Tuhan itu di dalam Yesus Kristus, sehingga menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita mungkin menghadapi peristiwa yang buruk seperti apapun, ingat bahwa Yesus sendiri menyatakan firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Marilah hal ini menjadi kekuatan iman kita dalam kehidupan kita setiap saat. Kita akan bersama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jalan Allah yang memberikan kami kehidupan yang abadi dan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kuatkanlah kami di tengah-tengah berbagai keadaan yang tidak baik ini senantiasa memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.